Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita teruskan kembali poin 39 halaman 131. Judul babnya atau fasalnya an-nahyu anil mira wa mujalasati ashabil bidah. Larangan dari debat kusir dalam urusan agama dan larangan bermajelis ilmu dengan ahli al-bid'ah. Mungkin yang pernah hadir kajian kita di sini tentang definisi ahli bid'ah atau kapan orang itu dikatakan ahli bid'ah, kapan orang itu keluar dari ahlu sunnah, sudah kita sampaikan. Kaidahnya ada dua. Yang pertama, orang itu keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah kalau menyelisihi salah satu kaidah umum atau prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Contoh, ahlu sunnah wal jamaah sepakat dalam kitab-kitab akidah mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun zalim. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, maka inilah ahli bid'ah. Ini menyelisih kaidah umum yang termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan, sepakat ahli sunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun zalim. Kalau ada yang mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang zalim, ini ahli bid'ah. Seperti yang juga diutarakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari bid'ah dan ahli bid'ah. Kalau ada yang membolehkan bermajlis dengan ahli bid'ah secara mutlak misalnya, maka inilah ahli bid'ah. Ini sekali lagi kaidah yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Demikian pula
definisi ahli bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang itu menyelisihi cabang dari prinsip tersebut yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Contoh tadi, secara umum prinsipnya mengatakan tidak boleh kudeta terhadap pemimpin yang dolim. Misalnya ada suatu pemimpin di negeri tertentu, negeri kaum muslimin, pemimpinnya muslim, namun kalau ada orang mengatakan boleh mengkudeta pemimpin tersebut, ini juga termasuk ahli bid'ah. Jadi sekali lagi harus betul-betul dipahami siapakah ahli bid'ah, atau istilah lainnya kapan orang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Namun secara ringkas tadi, kalau menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang termaktub dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, seperti dalam kitab Al-Ibana Al-Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Contoh yang lain juga, apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka dialah ahli bid'ah. Ini definisi ahli bid'ah, kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah mengatakan, barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasul, maka dia mubtadi'. Demikian seterusnya. Barometernya kitab akidah as-salaf. Maka inilah salah satu yang menunjukkan pentingnya belajar kitab-kitab akidah ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah atau ulama salaf. Karena itulah pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bidah. Dan pembedanya masalah akidah, bukan masalah akhlak, bukan masalah muamalah. Kita baca lagi ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Kata beliau, wala tujalis ashabal khusumat. Jangan kalian duduk bermajlis dengan para pendebat kusir, ahli debat kusir. Contohnya sudah kita sampaikan, orang-orang yang ngeyel, tidak mau sami'na wa ata'na terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yakhuduna fi ayatillah. Karena mereka ini suka mengotak-atik ayat-ayat Al-Quranul Karim, suka mentafsirkan, mentakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan metode ahli sunnah wal jamaah dalam mentafsirkan. Tafsir dengan akal-akalannya semata. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsir beliau, ini sudah kita sampaikan pada kajian kemarin masalah metode tafsir di masjid yang lain. Beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun mentafsirkan Al-Qur'an dengan akal semata atau mengakal-ngakali ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu haram. Ya. Ini ciri ahli bid'ah, suka mengotak-atik ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya. Wa iyyaka wal mira' wal jidal fid din. Hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari debat kusir dalam urusan agama. Fa inna dzalika yurisul ghil, karena itu akan menanamkan kedengkian dalam hati. Wa yukhriju sahibahu wa in kana sunniyan ilal bid'ah. Karena debat kusir ini bisa mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah kepada ahli bid'ah. Kalau misalnya dia sudah sering debat kusir, maka akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat ahli bid'ah tersebut, sedikit atau banyak. Li'anna awwala ma yadkhulu ala sunni minan naqas fi dinihi idza khasama al-mubtadi' mujalasatu lil mubtadi'. Karena benih pertama orang itu keluar dari sunnah kepada bid'ah kalau dia sudah berdebat kusir dengan ahli bid'ah, duduk bermajelis dengan ahli bid'ah. Meskipun mungkin awalnya ingin menasihati, awalnya ingin untuk mendebat, namun lama-lama akan terkena syubhat tersebut. Ulama salaf saja takut, khawatir, apalagi selain mereka. Wa mudadaratuhu iyyahu thumma la ya'man an yudkhila alaihi min daqiqil kalam. Apalagi kalau ahli bid'ahnya ini ahli filsafat, ahli kalam,
pintar bersilat lidah. Kata Rasul SAW, inna minal bayani la sihra. Di antara minal bayan, penjelasan itu ada sihirnya. Orang yang pintar bahasa hak bisa dijadikan seperti batil, batil bisa diarahkan kepada al-haq. Dalam artian bisa retorika yang indah menipu manusia. Sebagaimana firman Allah tentang musuh dakwah para anbiya dari kalangan setan, jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Mereka punya zukhrufal qaul, ucapan-ucapan retorika yang indah untuk menipu manusia. Apalagi di dunia maya, di dunia medsos sekarang. Orang yang jahil atau bahkan jahil murakkab, jahil kuadrat, ketika mengukir kata-kata yang indah di medsos, disebarluaskan viral, kayaknya alim ulama. Padahal apa? Hanya modal bersilat lidah. Tanpa qala Allah, tanpa qala Rasul, nggak tahu ucapan itu benar atau salah. Hanya karena apa? Retorika yang indah. Orang-orang banyak tertipu dan menganggapnya seorang al-alim, al-alama dan seterusnya. Padahal sekali lagi, timbangan al-haq itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, bukan ucapan-ucapan yang indah. Iblis saja ketika menipu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, modalnya retorika yang indah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Padahal fa'azallahuma syaitan, padahal iblis ingin menggelincirkan, menyesatkan Nabi Adam, namun dengan retorika yang indah. Innilakuma laminan nasihin. Maka sering kita sampaikan, hati-hati, timbang segala ucapan seindah apapun dengan qala Allah wa qala Rasul. Makanya sering kita sampaikan, yang lebih layak diviralkan di medsos itu ucapan para ulama salaf yang jelas keilmuan mereka, selamat manhaj mereka, akidah mereka, tidak diragukan akan keilmuan mereka. Adapun orang-orang sekarang yang terkadang asbun saja, asal nulis juga, asal mengukir ucapan yang indah dari otaknya, nggak taunya itu ucapan bid'ah, ucapan bahkan yang kufur akbar. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Sekali lagi, ahli bid'ah mereka banyak yang ahli al-kalam, pintar bersilat lidah. Bahkan sudah pernah kita ceritakan, ada seorang tokoh liberal zaman dahulu, kelompok Mu'tazilah, namanya Wasil bin Atha. Orang ini tidak bisa menyebut ra dengan baik atau r lah kalau bahasa Indonesia, tapi dia bisa khutbah panjang lebar tanpa ada satu huruf ra sama sekali. Maknanya apa? Luar biasa bahasanya, sastranya. Ada, kalau mungkin yang mau ngecek di internet ada. Bagaimana bahasa khutbahnya Wasil bin Atha yang tanpa huruf ra, itu pun spontanitas, tidak apa? Dikarang-karang dulu. Menunjukkan apa? Ahlul bid'ah luar biasa, para penyesat umat bahasanya terkadang menipu umat. Inna minal bayani la sihra. Maka sekali lagi, seorang yang mengaku ahlu sunnah, salafi sejati, menimbang segala sesuatu dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Apalagi berkaitan dengan akidah, timbang dengan akidah salaf. Betul tidak ucapan tersebut? Seindah apapun ucapan itu, timbang, ukur lagi dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan hanya sekedar bermodalkan retorika yang indah. Iblis pun retorikanya indah. Kata beliau, summa la ya'man an yudkhil alaihi min daqiqil kalam. Terkadang tadi ahli bid'ah memasukkan, menyisipkan ucapan-ucapan yang kelihatannya indah padahal itu racun. Wa khabithil qaul ma yaftinuhu, dan membisikkan
ucapan-ucapan yang busuk untuk apa? Menyesatkan manusia. Aula yaftinuhu, atau kemungkinan dia tidak terpengaruh dengan syubhat alil bid'ah. Fayahtad an yatakallaf lahu min ra'yi ma yardu alai qaulahu ma laysa lahu aslun fit ta'wil. Bisa jadi orang itu enggak kena syubhat dalam artian tidak terpengaruh dengan kesesatan. Cuma dia ketika mau membantah alil bid'ah itu enggak punya modal sehingga membantahnya dengan kejahilannya, dengan akal-akalannya semata. Bid'ah nanti dibantah dengan al-bid'ah, maka harus hati-hati. Ini sudah sering kita sampaikan, ini berlaku di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan sok masuk ke grup-grup ahli bid'ah atau ahli syubhat. Mungkin antum awalnya ingin untuk memperbaiki, bisa jadi antum yang tertular, atau paling tidak antum ketika sudah panas mau membantah, namun karena keterbatasan ilmu membantah bid'ah dengan bid'ah, membantah kejahilan dengan kejahilan. Ini sama saja. Maka lebih baik selamatkan diri dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wala bayanun fit tanzil, membantah tanpa ilmu, tanpa keterangan dalam Al-Quran. Wala atharun min akhbar Rasul SAW, membantah tanpa dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti kata para ulama ahlul kalam, Jahmiyah dibantah oleh Mu'tazilah, akal dibantah dengan akal, jatuhnya sama-sama sesat menyesatkan. Dibantah juga oleh kelompok Asy'ariyah dengan akal juga, sesat menyesatkan juga. Intinya sekali lagi, hati-hati, tidak semua yang membantah itu dengan kebenaran, kecuali sekali lagi kalau betul-betul ada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Timbang segalanya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ini pembahasan secara umum tadi ada 2 poin, larangan debat kusir dengan ahli bid'ah, dengan juga orang-orang yang jahil, dan tidak boleh juga duduk bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita nukilkan lagi, kita ulangi lagi pelajaran-pelajaran yang lalu yang berkaitan dengan ucapan salaf ketika mentahdir ahlul bid'ah. Kita mau lanjutkan sedikit. Ini sekadar mengingat kembali pelajaran, atau mungkin yang belum pernah mengikuti awal-awal kajian kitab ini, biar tahu di antara isinya bagaimana tahdir salaf terhadap ahli al-bid'ah. Dan istilah kita bagaimana halusnya, lembutnya mereka. Poin 163. Di sini sempat terputus kemarin pada waktu adzan, kita lanjutkan sekarang. Halaman 58. Halaman 58. Wa qala Ibnul Mubarak, ulama salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, inna lillahi malaikatan yatlubuna hilaqadz dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka ini mencari majelis-majelis ilmu. Ini salah satu keutamaan bermajelis ilmu, menuntut ilmu, apalagi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan langkah ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita di dunia wal akhirah. Fandur ma'aman yakunu majlisuka. Sekali lagi kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Maka perhatikan dengan siapa engkau bermajelis. Maka perhatikan kepada siapa engkau belajar ilmu agama tersebut. La yakunu ma sahibi bid'ah. Jangan sampai bermajelis dengan ahli bid'ah. Fa innallaha la yanzuru ilaihim. Karena Allah tidak mau melihat kepada mereka. Ini yang
perlu terus diviralkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya ya yang berkaitan dengan masalah ya sakinah mawaddah warahmah saja. Ya, keterusan sakinah mawaddah warahmah sama ahlul bid'ah juga apa? Sakinah mawaddah warahmah, naudzubillahi min dzalik. Ini ucapan ulama at-tabi'in untuk kita berhati-hati bermajelis, jangan asal-asalan, namun betul-betul dengan yang memiliki akidah yang sahihah, yang berpegang teguh dengan akidah as-salaf, bukan dengan ahli bidah atau ahli syubhat. Kemudian kata beliau lagi, wa alamatun nifaq, tanda kemunafikan, an yakumar rajulu wa yaq'uda ma'a sahibi bid'ah. Tanda kemunafikan kalau seseorang itu duduk dan berdirinya bersama ahli bid'ah. Artinya bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Sahabat, teman dekatnya dari golongan ahli bid'ah atau dari ahli syubhat. Maka itu kata ulama tabi'in, ulama salaf, Abdullah bin Mubarak, itu tanda kemunafikan. Makanya sudah sering kita sampaikan, kalau ahlu sunnah dimusuhi ahlul bid'ah, itu suatu yang lumrah, biasa, sunnatullah. Bid'ah dan sunnah diddani la yastami'an. Kata ulama, dua hal yang bertentangan tidak mungkin bisa bersatu. Namun yang aneh bin nyeleneh, kalau ada ahlu sunnah yang bermesraan dengan ahli al-bid'ah, tidak ada al-bara, berlepas diri kepada dari ahli al-bid'ah. Bahkan memuji-mujinya, menyanjungnya dan seterusnya. Bahkan sebaliknya, yang sesat akidahnya dipuji-puji, yang membantah kesesatan dicaci maki, dikatakan ekstrem, radikal, keras dan sebagainya. Ini aneh bin nyeleneh yang tidak sejalan dengan ajaran para salafu as-saleh. Poin berikutnya 164, masih halaman 58. Wa qala Muhammad ibnu Nadr al-Harithi, berkata Muhammad bin Nadr al-Harithi rahimahullah, man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'ah nuzi'at minhul ismatu. Barang siapa yang mendengarkan kajian ceramahnya ahli bid'ah, maka dicabut keselamatan dari dirinya, wa wukila ila nafsihi, dan Allah biarkan dia bergentayangan dengan kesesatannya, dengan kebingungannya. Makanya sering kita sampaikan, kalau kita sudah merasakan lezatnya, manisnya duduk bermajlis dengan ahli sunnah wal jamaah, belajar akidah yang sahihah, akidah salaf, jangan pernah nyicipi kajian-kajian ahli bidah atau ahli syubhat. Kalau sudah Allah biarkan dalam kebingungan, kesesatan ataupun syubhatnya, wa man yudlil fala hadiyalah, kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Fala mazaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyesatkan diri mereka, semakin Allah sesatkan. Hati-hati, dan alangkah banyaknya fakta, contoh-contoh di lapangan yang dahulunya ahli sunnah, namun apa? Berbalik menjadi musuh ahli sunnah, yang menjadi ahli al-bid'ah. Karena tadi sudah tahu tidak boleh duduk bermajlis ataupun belajar ataupun bermesraan harmonis dengan ahli bid'ah. Namun kalau sudah mencicipi hal tersebut, maka banyak yang jatuh ke dalam syubhat dan menjadi ahli bid'ah. Tobat dari ahli sunnah, tobat dari salafi, naudzubillah min dzalik. Hidayah ini sangat mahal sekali. Kita hidup di dunia sekali, kalau sudah sesat, menyimpang, ya ini ruginya kekal abadi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Poin 165. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnah yanhauna an ashabil bidah. Kata Fudail bin Iyad, aku mendapati manusia-manusia terbaik, mereka adalah ahlu sunnah dari kalangan para salaf. Mereka semuanya sepakat melarang bermajlis dengan ahli al-bidah, bersahabat, berteman dekat dengan ahli al-bidah. Kemudian beliau mengatakan, wa sahibu sunnah
wa in qalla amaluhu fa inni arjulahu wa sahibu bid'ah la yarfa'allahu lahu amalan wa in kathura. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ahlu sunnah meskipun sedikit amal perbuatannya, aku masih berharap semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberikan ampunan dan juga surganya. Adapun ahli bid'ah, Allah tidak akan mengangkat baginya amalan ibadahnya meskipun sangat banyak. Ini sekali lagi motivasi untuk terus kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, dan untuk kita menjauh dari bid'ah dan para oknum ataupun pelakunya. Poin 166. Wa qala Abdullah bin Umar as-Sarkhasi alimul al-Huzni sahibul Ibn Mubarak akaltu inda sahibi bid'ah aklatan fa balagha Ibn Mubarak fa qala la ukallimuka 30 yawman. Ini bagaimana lemah lembutnya ulama salaf ketika ada orang yang menyimpang dalam masalah manhaj ataupun akidah. Kata Abdullah bin Umar as-Sarkhasi, beliau ini adalah muridnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kata sang murid, aku pernah makan bersama ahli bid'ah, nongkrong di warteg, di warung dengan ahli bid'ah. Maka hal itu ketika sampai kepada guruku Abdullah bin Mubarak yang keras manhajnya, tegas, sikapnya nggak mencela-menceli, beliau langsung memberikan hukuman, tidak dikasih hati, tidak dibela, namun malah apa? Beliau Abdullah bin Mubarak mengatakan, la ukallimuka 30 yauman, aku nggak mau berbicara denganmu sebulan lamanya, sebagai bentuk sekali lagi sanksi hukuman terhadap orang yang menyimpang. Bukan malah apa? Kalau dia kan murid saya, harus apa? Dibela mati-matian meskipun di atas akidah yang sesat atau di atas kejahilan. Tidak. Ini contoh ulama salah. Meskipun sang murid kalau salah tetap disalahkan dan diberikan hukuman yang setimpal, bukan malah dibela-bela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Poin ke-167 lagi. Masih ucapan Abdullah bin Mubarak. Wa qala Ismail at-Tusi qala li Ibnu Mubarak yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an yakuna majlisuka ma sahibi bid'atin. Berkata kepadaku Abdullah bin Mubarak rahimahullah, hendaklah engkau bermajlis dengan orang-orang miskin, al-masakin, dan jauhkanlah dirimu dari bermajlis dengan ahli bid'ah. Fa inni akhsha 'alaika maqtallah azza wa jalla. Kan aku khawatir engkau akan ditimpa kemurkaan dari Allah azza wa jalla. Ini sikap tegas kerasnya ulama salaf demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau dibiarkan sebagaimana virus terus akan menyebar, kalau enggak segera atasi dengan baik, dicegah, diboikot, bukan malah dibiarkan. Berkata Al-Fudail bin Iyad, poin 168, iyyaka an tajlis ma sahibi bid'ah fa inni akhsha 'alaika maqtallah azza wa jalla. Ini mirip dengan ucapan Abdullah bin Mubarak tadi, jauhkanlah dirimu dari bermajlis dengan ahli bid'ah, dengan para penyesat umat, karena aku khawatir akan turun kepadamu kemurkaan dari Allah azza wa jalla. Baik, ditambah lagi poin 184 ini. Nah, 184. Wa qala al-Fudail, masih ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, sahibu bid'ah la ta'manhu ala dinik. Jangan pernah engkau merasa aman dari ahli bid'ah untuk merusak agamamu. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan bermusyawarah dengan mereka. Wala tajlis ilaih, jangan duduk bersama mereka. Fa innahu man jalasa ila sahibi bid'ah warasahullahu al-ama. Karena barang siapa duduk bermajlis dengan ahli bid'ah,
Allah akan mewariskan kebutaan kepadanya. Bukan mungkin mata kepala yang buta, namun kata Allah, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, namun mata hati yang buta. Kalau sudah lama bermajlis dengan alil bid'ah, maka tidak akan ada lagi al-bara', berlepas diri dari mereka. Yang ada adalah loyalitas, pembelaan, trisno jalaran saka kulin. Itu. Naudzubillahi min dzalik. Poin 185, masih ucapan Al-Fudail bin Iyad. Kata beliau, nadharul mu'min ilal mu'min jila'ul qalbi. Orang mukmin ketika melihat orang mukmin dari ahli tauhid, ahli sunnah, itu bisa mencerahkan hati, enak dilihat. Namun kata beliau, wa nadharur rajul ila sahibi bid'ah yurithuhu al-ama fi qalbihi. Adapun kalau orang itu melihat kepada alil bid'ah, ini bisa menjadikan orang itu buta atau paling tidak sumpek melihatnya, ya. Baik, halaman atau poin 190. Masih ucapan Fudail bin Iyad. Man jalasa ma sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama alil bid'ah, maka Allah tidak akan memberikan al-hikmah, al-ilmu. Beliau juga mengatakan, la tajlis ma sahibi bid'ah fa inni akhsha 'alaikal la'nah. Jangan duduk bermajlis dengan alil bid'ah, karena aku khawatir laknat Allah akan turun kepadamu. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi sampai membela kebid'ahan. Sedangkan Rasul mengatakan, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang membela kebid'ahan atau kesesatan. Hati-hati yang membela ahli bid'ah ataupun kebid'ahan, meskipun yang menyuarakan dari yang mengaku ahli sunnah. Kalau membela kebid'ahan, ini ancaman dari Rasulullah SAW. La'anallah man awa muhdatsan. Laknat Allah bagi orang-orang yang membela kebid'ahan ataupun kesesatan. Tadi sudah kita sampaikan, qala al-Fudail, man waqara sahiba bid'ah faqad a'an ala hadimil Islam. Barang siapa memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu dalam menghancurkan al-Islam. Dan ini sekali lagi telah merasuk ke dalam diri orang-orang yang mengaku ahli sunnah, bahkan yang mengaku dai ahli sunnah. Beberapa saat yang lalu ada tulisan dari salah satu oknum tersebut yang menyamakan ahli bid'ah dengan ulama as-sunnah. Kata dia, perbedaan kita dengan mereka, yaitu maksud ahli bid'ah, itu seperti perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Naudzubillah min dzalik. Ulama salaf atau ulama ahli sunnah, Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i, kok disamakan dengan ahli bid'ah? Naudzubillah min dzalik. Ini kata Fudail bin Iyad, barang siapa memuliakan, menyanjung, memuji ahli bid'ah, maka dia telah membantu dalam menghancurkan al-Islam. Itu istilahnya promo gratis, iklan untuk kaum muslimin mengikuti kebid'ahan orang-orang tersebut. Maka sekali lagi hati-hati. Baik. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, karena pembahasan berikutnya ini masalah yang lain. Nah, silakan, Pak. Palestina, warganya kemudian mendatangkan Israel dengan sembunyi-sembunyi, kemudian membunuh, membakar masjid dan sebagainya. Iya, mohon maaf, pembahasan kita itu tentang pemimpin Muslim, bukan pemimpin Yahudi. Ya, namun insya Allah kita mau jelaskan sebetulnya ini pada poin berikut, ya, berikutnya. Insya Allah akan ada pembahasannya, cuma tidak apa-apa. Daripada nanti ada syubhat, nggak bisa tidur nanti. Yang pertama, pembahasan kita tentang tadi tidak boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Insya Allah kalau nggak lupa tadi kita sebutkan pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin yang
kafir. Ini bukan di luar jangkauan ya, bukan di luar sinyal istilahnya apa itu. Jadi sekali lagi yang kita bahas, tidak boleh mencaci maki pemimpin muslim. Ya, tidak boleh kudeta memberontak terhadap pemimpin muslim. Ya, pemimpin muslim bagaimanapun kezalimannya tidak boleh dikudeta. Ya, sekali lagi pemimpin apa? Muslim, entah itu raja, entah itu bentuknya presiden, entah itu bentuknya khalifah. Dalil-dalilnya sangat banyak. Kita contohkan satu saja dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih dari itu kata Rasul, wa sayaqumu fihim rijalan qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini sekali lagi Rasul menggambarkan pemimpin yang zalim dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman, dan inilah sikap sahabat, tidak langsung menghukumi, langsung berfatwa, langsung apa? Tanya kepada Rasul. Ini sikap Ahlussunnah. Timbang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa? Langsung dihukumi dengan akal kita sendiri. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, pemimpin yang zalim, bahkan digambarkan pemimpin berhati setan dalam jasad manusia. Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati perintahnya, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dirampas hartamu, dipukul punggungmu, Rasul tegaskan lagi, tekankan lagi di akhir hadis, isma' wa ati. Dengar dan taati. Kurang apa? Selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bentuknya mubah, apalagi yang bentuknya mustahab, apalagi bentuknya yang wajib secara syariat, lebih wajib ditaati. Sekali lagi, ini kalau pemimpin apa? Muslim, meskipun secara asalnya dia zalim, namun kalau ada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah, kata Rasul, tasma' wa tuti, isma' wa ati. Adapun pemimpin yang kafir, secara asal tidak sah memimpin kaum muslimin. Haram memilih pemimpin yang kafir. Ini hukum asalnya. Namun seandainya ada pemimpin kafir menguasai negeri kaum muslimin, bagaimana sikapnya? Yang pertama, kalau bisa dikudeta tanpa menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, dan dengan fatwa para ulama Ahlussunnah, ya, ulama Ahlussunnah berkumpul, berfatwa, mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Maka kalau keluar fatwa boleh kudeta, maka apa? Boleh dikudeta. Pemimpinnya apa? Kafir. Ya, sekali lagi, kita kalau berbicara masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin, maksudnya adalah pemimpin muslim, bukan pemimpin yang kafir bagi Nasrani ataupun Yahudi. Dan sekali lagi, syarat mengkudeta mereka yang kafir tersebut tentunya dengan fatwa para ulama, dengan pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Kalau misalnya pemerintah tersebut seperti di negeri Eropa, negeri barat sana, banyak kaum muslimin tinggal di situ, pemimpinnya kafir. Maka bagaimana sikapnya? Yang pertama, bisa nggak melanggar peraturan tersebut tanpa menimbulkan madarat? Bisa nggak? Ya? Apalagi peraturan sana luar biasa ketat-ketatnya kan? Maka karena pertimbangan kemaslahatan, ditaati perintah tersebut untuk ya sekedar tidak menimbulkan kemadaratan bagi apa? Dirinya. Paham? Paham enggak? Ya, secara asal tidak wajib taat kepada mereka. Makanya bedanya taat kepada pemimpin muslim dengan pemimpin kafir. Sama-sama peraturannya nggak bermaksiat misalnya. Ini negara kafir dengan pemimpin kafir, negara muslim dengan negara Islamnya. Peraturannya sama misalnya. Kita taat kedua-duanya. Maka taat kepada pemimpin kaum muslimin ini dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Paham? Namun kalau taat kepada pemimpin kaum kafir tadi, ini karena jangan sampai menimbulkan apa? Kemadaratan. Beda apa?
niatnya, beda ya sikap kita. Kita secara asal nggak mengakui dia sebagai pemimpin kaum muslimin. Namun kalau sudah terjadi seperti orang yang tinggal di negeri kafir, maka apa? Mentaatinya dalam rangka jangan sampai tertimpa kemadharatan. Paham ya? Nah, ada lagi? Iya, silakan. Kalau pemimpinnya itu pura-pura muslim dan melakukan kerusakannya itu pelan-pelan, sehingga kira-kira ulama nanti waktu sadar itu sudah tidak bisa dilakukan perbaikan. Iya, tahu dari mana pura-pura, Pak? Apa tahu hati manusia? Iya, kita katakan kita sebagai seorang muslim nahkum bidzahir. Kita menghukum sesuai dengan zahirnya. Kita nggak tahu hati manusia. Jangan sampai jadi paranormal atau dukun. Ya, makanya dulu Usama radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul SAW, ketika jihad, ketika perang, ada seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ya, awalnya dia kafir, tapi dia sempat ketika berjumpa dengan Usama radhiyallahu anhu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Usama khilaf. Beliau mengira orang ini pura-pura karena mau ditebas lehernya oleh Usama. Dibunuhlah. Terbunuhlah. Maka Rasul marah kepada Usama, menegur, "Asyaqaqta qalbahu?" Apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau mengatakan dia pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat? Naudzubillahi min dzalik. Hati nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahkum bidzahir, selama dia melaksanakan syiar-syiar Islam, ya terutama setelah kalimat syahadat tentunya, nahkum bidzahir. Tidak boleh apa? Kafir mengkafirkan sebagaimana kelompok teroris. Kalau begitu kita apa bedanya dengan kelompok teroris? Teroris juga sebagian. Enggak dia apa? Munafik, enggak dia kafir dan seterusnya. Maka ini yang sangat dijauhkan oleh ulama as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Ya, nahkum bi adz-dzahir, selama dia muslim maka harus sami'na wa ta'na dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang pertanyaan nanti tolong ditulis biar lebih hemat waktunya. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah ada pertanyaan. Apakah memprioritaskan bermajlis kepada ustadz tertentu karena kita yakin akan keilmuannya bisa dikatakan ta'assub? Karena ana pernah disinggung sama teman ketika diajak bermajlis sama ustadznya, namun ana lebih memilih bermajlis dengan ustadz tertentu lah. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama kita katakan, kalau antum bisa menasehatinya, antum katakan apa arti ta'assub itu. Mungkin dia hahala ajri, pokoknya itulah ta'assub ya, makan bakso yang pedas mungkin ya. Nah, ini kadang orang membeu ya. Ini memang muncul golongan-golongan yang sudah sering kita sampaikan, bijaksana nggak bijak sini. Kalau yang di sebelah sana diikuti terus, nggak ada fanatik, meskipun jelas-jelas ucapannya batil, ya tulisannya di medsos sesat, bahkan kufur riddah, wah itu nggak ada ta'assub, ya dibela mati-matian itu bukan ta'assub, namun sekedar ikut kajian yang mereka jadikan sebagai musuh, itu luar biasa, dikatakan fanatik, dikatakan taklid, nanti bisa menjadi keras dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah gerombolan serigala berbulu sapi yang sudah sering kita sampaikan sejak dahulu kala. Hati-hati, ini syubhat yang sudah muncul berulang kali. Tanyakan apa arti ta'assub itu? Ya. Imam Al-Muzani, alhamdulillah kita kemarin dari Bukit Tinggi daurah Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Dalam biografi Imam Muzani disampaikan, secara asal ulama salaf dahulu itu sering rehla berkelana untuk menimba ilmu dari para ulama seperti Imam Bukhari, gurunya lebih dari 1000. Namun Imam Muzani sedikit gurunya. Kenapa? Karena beliau sangat fokus menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ketika
masuk ke negeri Mesir, beliau luar biasa fokus belajar mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Imam Syafi'i. Sehingga beliau pun tidak perlu keluar Mesir ataupun banyak-banyak menimba ilmu dari yang lainnya. Bukan fanatik. Enggak ada yang mengatakan apa? Dikatakan Imam Muzani fanatik kepada Imam Syafi'i. Ini sekali lagi bantahan kepada mereka. Cuma sekali lagi itulah, kalau untuk kita haram, untuk mereka halal. Mereka tingkat makrifat, kita dianggap tingkat apa? Syariat. Ya, ini sudah lumrah bagi mereka. Ya, sekali lagi, biarkan anjing menggonggong, ya, nanti mati sendiri. Nah. Qatalahumullah. Ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah perkara bid'ah karena tidak ada di masa Rasulullah SAW. Yang pertama kita katakan tidak ada satu ulama ahli sunnah pun yang mengingkari akan hal ini. Imam Syafi'i di antaranya. Beliau hidup setelah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah membagi tauhid menjadi 3 seperti yang sudah kita sering sampaikan. Beliau Imam Abu Hanifah mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisa min wasfi rububiyyah wal uliyat bi syai'. Allah itu ada di atas, kita berdoa kepadanya. Dan Allah tidak di bawah karena di bawah itu sifat yang tidak layak bagi rububiyah uluhiyah Allah. Ini secara tidak langsung Imam Abu Hanifah telah membagi apa? Tauhid menjadi 3. Allah di atas, tauhid apa? Asma wa sifat. Rububiyah uluhiyah jelas beliau mengatakan demikian. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ya, suatu saat akan kita bacakan secara lengkapnya ucapan beliau dan banyak ulama-ulama yang lain. Itu bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Namun ini sekali lagi adalah silsilah yang tidak terputus. Dan ini pembagian sama dengan pembagian ilmu. Coba kalau antum tanya kepada mereka, ilmu ada akidah, hadis, tafsir dan sebagainya. Kalau mereka mengingkari, ini sudah di luar jangkauan, sudah nggak waras sudah. Ya. Namun kalau mereka mengakui ada pembagian ilmu seperti itu, ini semuanya sekedar untuk mempermudah orang belajar ilmu saja. Zaman para sahabat tidak ada pembagian ilmu akidah. 1. Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Enggak ada pembagian ilmu tafsir, enggak ada istilah mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis al-hasan. Karena mereka sudah paham dengan apa? Istilahnya otomatis sudah. Demikian pula dalam pembagian bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Enggak ada zaman para sahabat. Namun semakin lama ilmu semakin berkurang, maka dibuat sistematis tadi. Sekali lagi, tidak ada yang mengingkari akan hal ini, tidak ada yang menganggap bid'ahnya kecuali ahli al-bid'ah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.